Hai sahabat sejarah, kami dari kelompok 1 Museologi akan membahas salah satu koleksi yang ada di Museum Negeri Banten, yaitu uang Republik Indonesia Daerah Banten. Pada masa itu, untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah pusat memberikan izin kepada daerah Banten untuk mencetak uang sendiri yang disebut Uridab, singkatan dari Uang Republik Indonesia Daerah Banten. Pencetakan uang ini dilakukan karena sulitnya distribusi mata uang nasional akibat situasi perang dan blokade. Dengan adanya Uridab, masyarakat tetap dapat melakukan transaksi ekonomi sehari-hari. Selain sebagai alat tukar, Uridab juga memiliki makna penting sebagai simbol kemandirian daerah dan bentuk perlawanan terhadap tekanan ekonomi dari pihak Belanda. Banten juga mencetak pecahan Rp100 bahan dasar yang terbuat dari timah. Pembuatannya dilakukan oleh pemerintah daerah Banten. Pembuatan mata uang Uridab dilakukan oleh pemerintah daerah Banten dan dilaksanakan secara gotong royong. Alat yang digunakan berupa alat cetak sederhana. Keberadaan Uridab menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui ekonomi. Uang ini menjadi bukti bahwa masyarakat Banten mampu bertahan dan beradaptasi dalam situasi sulit demi mempertahankan kemerdekaan. Republik Indonesia Daerah Banten merupakan salah satu kebijakan ekonomi darurat yang lahir pada awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1947 hingga 1948. Pada tahun 1940, Belanda memblokade ekonomi, darat dan laut di wilayah Banten. Akibatnya pemerintahan Yogyakarta dengan pemerintahan Banten terputus. Diterbitkannya uang Republik Indonesia di daerah Banten adalah akibat adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh pasukan sekutu terhadap daerah Banten. Alasan sekutu memblokade ekonomi disebabkan wilayah Jakarta Tangerang melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu dan menghancurkan beberapa bangunan penting milik pemerintah Belanda. Keempat jenis mata uang tersebut ditandatangani oleh Residen Banten, Ki Haji Ahmad Khotib. Dengan mempelajari benda ini di museum, kita bisa memahami bahwa setiap benda sejarah memiliki nilai dan cerita perjuangan yang sangat penting. Dengan mempelajari benda sejarah yang ada di Museum Negeri Banten, kita bisa memahami bahwasanya setiap benda sejarah memiliki makna dan juga cerita perjuangan yang sangat penting. Di era digital yang serba cepat, informasi hadir tanpa batas.
dalam satu genggaman, berbagai peristiwa dari seluruh penjuru dunia dapat diakses dengan mudah. Media digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi masa kini. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul sebuah pertanyaan yang seringkali terabaikan. Seberapa jauh kita mengenal budaya kita sendiri? Ketika jari terus menggulir layar, perlahan kedekatan terhadap sejarah dan budaya lokal mulai memudar. Situs-situs sejarah yang menyimpan jejak masa lalu kini mulai sepi dari kunjungan. Lalu di era digital ini, apakah sejarah akan semakin ditinggalkan? Atau justru dihidupkan kembali melalui pemanfaatan teknologi? Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Keberagaman suku, bahasa, tradisi, serta peninggalan sejarah yang tersebar di berbagai daerah menjadi identitas bangsa yang tidak ternilai. Kawasan Banten Lama, Serang, Banten merupakan salah satu pusat bersejarah di Indonesia. Sejarah dan budaya tidak hanya mencerminkan masa lalu, tetapi juga menjadi pondasi dalam bentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, sekaligus memperkuat rasa kebangsaan. Oleh karena itu, pelestarian dan pengenalan nilai-nilai sejarah menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Kawasan Banten Lama dikenal sebagai pusat peradaban yang memiliki nilai historis tinggi dengan berbagai situs yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Masjid Agung Banten menjadi salah satu ikon yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya masyarakat Banten. Selain itu, Keraton Surosoan menjadi bukti kejayaan masa lalu yang mencerminkan kehidupan sosial dan politik pada zamannya. Tidak hanya itu, keberadaan Museum Negeri Banten juga turut melengkapi ruang pelestarian sejarah dengan menyimpan berbagai koleksi artefak yang merepresentasikan perjalanan budaya dan kehidupan masyarakat Banten dari masa ke masa. Keberadaan situs dan ruang edukasi tersebut menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya tersimpan dalam buku, tetapi juga hadir secara nyata dan dapat dipelajari langsung oleh masyarakat. Perkembangan teknologi digital tidak selalu menjadi ancaman bagi keberadaan sejarah dan budaya. Sebaliknya, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana inovatif dalam mengenalkan kembali sejarah kepada generasi muda. Melalui berbagai media digital, informasi sejarah dapat dikemas secara lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses. Situs dan peninggalan sejarah yang sebelumnya hanya dapat dikunjungi secara langsung, kini dapat dihadirkan dalam bentuk digital yang lebih fleksibel. Hal ini membuka ruang baru dalam pembelajaran sejarah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi tidak hanya terjadi di situs-situs sejarah, tapi juga terjadi di ruang-ruang belajar yang mendukung pendidikan sejarah. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah menggunakan virtual reality. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman seolah-olah berada langsung di dalam lingkungan sejarah. Melalui visual 3 dimensi yang interaktif, pengguna dapat menjelajahi situs sejarah tanpa harus datang secara langsung. Pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik karena tidak hanya melihat tetapi juga merasakan suasana yang disajikan. Dengan demikian, sejarah dapat disampaikan dengan cara yang lebih hidup dan mudah dipahami.